Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk bulan Zulqaidah, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Umat Islam di seluruh dunia disyariatkan untuk berkurban. Karena ketika sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita berkurban?" Lalu kata Nabi SAW, "Ini adalah warisan dari bapakmu Ibrahim alaihissalam." Untuk itu kita sebagai umat Muhammad Nabi SAW harus mengikuti syariat ini. Namun pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang syarat-syarat hewan kurban, ya. Nah, yang pertama, hewan kurban itu harus hewan ternak. Ada onta, ada sapi, ada domba, dan ada kambing. Ini jenis-jenis hewan ternak yang bisa dijadikan kurban, ya. Jadi kalau ayam, bebek, apalagi burung itu tidak boleh ya, dibuat kurban. Kemudian yang kedua, masuki syarat dari hewan kurban adalah usia hewan kurban itu sendiri. Ya, kalau onta usianya harus genap 5 tahun dan memasuki tahun yang ke-6. Nah, baru boleh dikurbankan. Nah, kalau sapi seperti yang di belakang ini itu harus genap 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nah, dan kalau kambing itu harus genap 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Nah, kalau domba harus genap 1 tahun. Kalaupun susah mendapati yang 1 tahun, boleh genap yang usia 6 bulan dan masuk 1 tahun. Nah, jadi untuk usia dalam syariat Islam disepakati usia-usia seperti tadi, ya. Kemudian selain usianya yang sudah cukup, tak kalah penting juga hewan kurban ini harus sehat, ya. Tidak boleh ada yang cacat. Nah, antara lain tidak boleh hewan kurban itu ada yang buta matanya sebelah dan jelas kebutaannya, dan juga nggak boleh ada yang kakinya pincang sebelah dan jelas kepincangannya. Tidak boleh hewan kurban yang terlalu kurus sehingga tidak memiliki daging, tidak berlemak, dan tidak memiliki sumsum. Ini tidak boleh, ya. Kemudian yang keempat, tentunya hewan kurban itu, kawan-kawan, harus milik sendiri. Nah, kalaupun kita tidak punya hewan kurban sendiri, ya kita beli, ya. Tidak boleh hewan kurban itu dengan hasil mencuri, ya. Bukan hanya hewannya hasil mencuri, uangnya pun juga uang sendiri, ya. Tidak boleh kita korbankan dengan uang yang hasil curian. Nah, maka ini yang tak kalah penting, ya. Kemudian tidak yang boleh hewan kurban yang tidak jelas, ya. Misalnya hewan kurban gadaian atau hewan kurban warisan yang tidak jelas keperuntukannya, belum jelas. Maka hewan kurban yang disyariatkan, yang disyaratkan oleh ulama yang terakhir adalah hewan kurban yang merdeka. Hewan kurban yang memang murni untuk dijual, dikorbankan, dan ketika sahibul kurban membeli itu sudah mutlak kepemilikannya. Oke, demikian tentang syarat hewan kurban yang bisa kami bagikan dalam channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe, kemudian like, komen, dan share ke media sosial Anda sehingga
hal sederhana ini bisa menjadi amal jariah kita nanti di yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.